Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Gambar di atas merupakan kerja paksa pada zaman Jepang. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang disebut dengan istilah Romusa. Nah, proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa Barat. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa, Batavia atau Jakarta. Sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Imamura atau pimpinan pasukan Jepang. Berikut peta gerakan tentara Jepang masuk ke Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintah militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintah Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintah Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintah Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintah berdikari dalam menjalankan pemerintah di daerah kedudukannya. Pemerintah pusat tidak banyak berperan di dalam upaya mempengaruhi kebutuhan pasukan di daerah kedudukannya. Jepang melakukan propaganda dengan sebutannya 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain berikut. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada tanggal 1 Maret 1943, Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra karena para tokoh Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dan tokoh-tokoh perjuangan. Pada akhirnya organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur.
2. Pembentukan organisasi semi militer. Jepang menyadari pentingnya mengarahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer seperti Seidan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi Barisan Pemuda atau Seidan dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Dalam kenyataannya, tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia. Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Di samping ini, terdapat gerakan Seidan dan gerakan Fujinkai. Selanjutnya, Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki yang berumur 20 sampai 25 tahun. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit membantu tentara Jepang. Pada saat itu, Jepang sudah mengalami kekalahan di berbagai front pertempuran. Pembela Tanah Air atau PETA yang didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Kelak, para ex-PETA memiliki peranan besar terhadap pertempuran melawan Jepang dan Belanda. 3. Pengarahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa, yang dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Sebagian besar Romusa adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang mereka dapat tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusa. Mendengar nasib Romusa yang sangat menyedihkan, banyak pemuda Indonesia meninggalkan kampungnya. Mereka takut akan dijadikan Romusa. Akhirnya, sebagian besar desa hanya didiami oleh kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak. Nah, gambar di samping ini adalah gambar kerja paksa Romusa. Penjajahan Jepang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Juku Lanfu. Juku Lanfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Banyak gadis-gadis desa diambil paksa tentara Jepang untuk menjadi Juku Lanfu. Sebagian mereka tidak kembali walaupun Perang Dunia II telah berakhir. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Jepang. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan Jepang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokkaido dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk yang memakan umbi-umbian liar yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak. Berikut merupakan gambar penderitaan rakyat Indonesia yang menderita busung lapar. Sikap manis Jepang hanya sebentar. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hal ini tentu membuat kecewa bangsa Indonesia. T. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan, mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putera seperti Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat dan para pemuda Indonesia, menjadikannya sebagai ajang kampanye nasionalisme. Setelah pemerintah menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan digantikan barisan pelopor. 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Dalam melakukan perjuangan, mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan tempat strategis untuk melakukan pertemuan. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Ahmad Ramis, Wikana, Hoirul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Kelompok bawah tanah sering disebut golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. 3. Perlawanan bersenjata. Ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, di antaranya sebagai berikut. A. Perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Cot Pliang, Aceh, pada tanggal 10 November 1940. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan ditembak mati. B. Perlawanan Singaparna. Jawa Barat dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Saikere. Pada tanggal 24 Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang, lalu dihukum mati. C. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Obener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin Haji Madrian menolak pemungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi, perlawanan mereka dipadamkan Jepang. D. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Sodanko. Pada tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan mereka kurang matang dan diadili di Mahkamah Militer di Jakarta.